Milenial, kita berjumpa lagi tentunya di items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, pastinya bersama aku Putri Andriana yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan seperti biasa, hari ini kita akan membahas salah satu pesona kota di Indonesia. Kira-kira ada yang bisa tebakkah di mana? Hari ini kita akan bahas pesona kota Ternate. Ini kalau ngomongin soal pesona kota Ternate itu banyak banget ya teman-teman. Dari destinasi wisatanya, dari kuliner sampai ke kerajinan tangannya itu sangat keren banget ya. Tapi memang sayangnya masih banyak yang belum diketahui. Nah, itu semua akan kita bahas hari ini. Yang pertama aku akan bahas destinasi wisata di kota Ternate dulu. Karena memang teman-teman tempat wisata di Ternate ini terdiri dari banyak lokasi populer menarik yang sayang banget kalau misalnya kalian lewatkan. Meskipun belum sepopuler seperti deretan wisata lain di Indonesia, tapi wisata di Ternate ini menyuguhkan keindahan dan keseruan yang gak kalah memukau. Nih yang pertama contohnya di sana itu ada Benteng Toluko. Dari banyaknya benteng yang tersebar di Ternate, Benteng Toluko ini merupakan salah satu yang masih kokoh bahkan sampai saat ini. Dibangun pada tahun 1540 di atas sebuah perbukitan, kepemilikan benteng ini terus berpindah tangan dari Portugis ke Belanda sampai ke Sultan Ternate. Objek wisata di Ternate yang penuh sejarah ini masih berdiri kokoh di antara lingkungan sekitarnya yang asri dan menjadi salah satu destinasi wajib untuk kalian kunjungi kalau misalnya kalian ada di Ternate. Tapi selain Benteng Toluko tadi, Ternate juga punya taman yang gak kalah keren, yaitu Taman Nukila. Jadi kalau misalnya kalian memasuki Ternate dari Pelabuhan Ahmad Yani, itu nanti kalian akan melihat kapal-kapal feri bersandar, termasuk juga kapal barang dan juga kontainer. Nah, Pelabuhan Ahmad Yani ini adalah pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia Timur karena jangkauan pelayanannya hingga ke Sulawesi. Sekitar 10 menit berjalan kaki dari pelabuhan, kalian akan menemukan Taman Nukila. Dan ini adalah titik diving pertama yang harus banget kalian coba. Pemandangan di dalam laut berupa tiang-tiang dermaga setinggi 10-12 meter yang ditutupi koral itu akan membuat kalian berdecak kagum. Dan yang menariknya lagi teman-teman, di sana itu terdapat bongkahan motor, bus dan juga kapal karam untuk objek berfoto. Dan saat kalian berada di dalam bus, kalian itu akan melihat serombongan ikan datang. Waduh, keren banget. Dan teman-teman, Taman Nukila sendiri ini merupakan taman kota tempat warga Ternate berkumpul pada sore hari atau akhir pekan. Jadi kalau misalnya kalian ke Taman Nukila, selain kalian akan mendapatkan pemandangan yang indah, kalian tuh bisa sambil bertegur sapa dengan masyarakat Ternate di sana. Atau kalau bahasa Jawanya tuh bahasanya sowan lah ya. Kalian ketemu masyarakat asli sana, bisa bercerita-bercerita atau mungkin bertanya tentang sejarah yang ada di Ternate. Tapi kalau misalnya kalian sendiri ini sukanya jalan-jalan ke pantai, kalian bisa ke Pantai Fala Jawa atau ini tuh landmarknya Ternate. Kunjungan kalian ke Ternate teman-teman itu nggak sah banget kalau misalnya kalian tuh belum berfoto dengan latar belakang tulisan Ternate di Pantai Fala Jawa ini. Dan di Pantai Fala Jawa ini juga menjadi titik menyelam yang cukup terkenal di seputar Ternate. Dan kalau misalnya kalian ingin sekedar berenang di laut, kalian tuh nggak perlu khawatir karena pengelola landmark Ternate ini menyediakan pelampung untuk kalian para pengunjung. Jadi buat kalian yang nggak bisa berenang atau mungkin sebenarnya bisa berenang tapi takut gitu kan, kadang-kadang kita langsung terjun ke laut, itu jangan khawatir karena fasilitas di sana itu sangat mendukung, salah satunya menyediakan pelampung tadi. Nah, terus selanjutnya ini ada salah satu bangunan terkenal juga di Ternate yaitu Fort Orange. Jadi bangunan ini tuh dulunya merupakan pusat pemerintahan tertinggi Hindia Belanda sebelum pindah ke Batavia. Dan sekitar tahun 2015-2016 itu diadakan pemugaran besar-besaran supaya Fort Orange ini dapat difungsikan kembali. Dan saat ini Fort Orange ini telah digunakan untuk kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Pemerintah daerahnya juga sedang merevitalisasi Museum Rempah supaya nantinya itu dapat memberikan pengetahuan menyeluruh tentang komoditas rempah di daerah Indonesia Timur. Berbagai acara menarik itu kerap diadakan di sana seperti Fort Orange Cultural Jazz Festival. Karena memang seperti yang kita tahu ya teman-teman, kota Ternate ini adalah salah satu kota yang memang dulunya itu zaman penjajahan jadi salah satu kota rebutan para penjajah karena menghasilkan rempah-rempah yang banyak dan beragam macam. Makanya di sana itu biasanya banyak festival-festival yang atau bangunan sejarah yang biasanya menceritakan tentang rempah-rempah yang ada di kota Ternate.
Nah, terus selanjutnya nih kalian juga bisa ke Kedaton Sultan Ternate. Ini juga merupakan salah satu bangunan bersejarah lainnya yang ada di Ternate yang masih menjadi tempat tinggal keluarga kesultanan. Untuk bisa mengunjungi wisata Ternate yang satu ini, kalian itu harus rajin bertanya kepada masyarakat setempat karena ada waktu-waktu khusus kunjungan untuk umum, serta ada juga aturan-aturan yang memang khusus kalau misalnya kalian itu berada di dalam gedung tersebut. Menguak sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan barang-barang peninggalan keluarga Sultan Ternate ini tuh bisa jadi oleh-oleh seru juga buat kalian para pecinta misteri. Contohnya ya, di sana itu ada ritual istampa yang diadakan setiap Idul Adha dalam rangka memotong rambut yang tumbuh di dalam mahkota raja. Ini biasanya memang salah satu karakteristik orang Indonesia ya. Salah satunya aku tuh dulu waktu kecil sering banget sama nenek aku tuh sama keluarga aku tuh diceritain hal-hal yang baunya tuh mistis, misteri atau sejarah, dan memang itu tuh cocok banget sama orang-orang Indonesia. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke sana, oleh-oleh nggak harus barang ya kan, nggak harus baju, makanan, tapi kalian juga bisa membawa kisah misteri yang ada di kota Ternate. Nah, terus selanjutnya nih ternyata Ternate juga punya gunung yang nggak kalah memukau, yaitu Gunung Gamalama. Jadi saat kalian sudah tiba di Ternate, kalian tuh harus meluangkan waktu kalian untuk bisa mendaki Gunung Gamalama ini. Keindahan gunung setinggi 1715 mdpl ini tuh harus kalian buktikan dengan mata kalian sendiri. Melewati hutan yang semakin rimbun saat kalian mendekati puncak, terus kalian juga akan memandang sekeliling Pulau Ternate dari puncak gunung. Dan menurut keyakinan warga setempat, jumlah pendaki itu harus genap. Kalau misalnya ganjil itu nanti dipercaya akan terjadi kecelakaan. Di samping mendoakan para pendaki, para tetua juga mengadakan ritual kololikie, yaitu mengitari Gunung Gamalama dan mengunjungi tempat-tempat keramat di sekitarnya untuk memohon keselamatan Pulau Ternate. Jadi sebenarnya balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Mau berangkatnya ganjil atau genap, tapi biasanya karena kepercayaan kayak gitu tuh kuat banget, jadi mau nggak mau tuh kita harus ngikutin meskipun kita agak percaya nggak percaya gitu. Tapi kalau misalnya mau aman, ikutin aja aturannya, itu kalian harus berangkat dengan jumlah orang yang genap. Nah, terus selanjutnya ini yang menurut aku tuh paling menarik banget di kota Ternate, itu kalian bisa night diving ya kan, atau Talaga Nita. Kalau misalnya kalian belum puas nih ya diving di Ternate, itu kalian bisa mencoba diving pada saat malam hari. Banyak teman-teman wisatawan mancanegara itu yang melakukan uji nyali dengan night diving dari titik masuk Talaga Nita. Wisata Ternate yang menakjubkan ini tuh diramaikan oleh terumbu karang padat dan makhluk laut yang unik seperti kuda laut kerdil salah satu. Cuman aku penasaran nih, kalau misalnya kita diving itu kan yang kita cari biasanya kita melihat keindahan laut di dalamnya gitu kan, siang-siang terang. Tapi kalau misalnya malam, apakah terumbu karangnya kelihatan? Nah itu tuh, coba ya buat kalian para pecinta diving tapi belum pernah diving malam-malam, kalian bisa ke kota Ternate. Nah kalau misalnya buat kalian yang pengen jalan-jalannya tuh agak santai atau yang nggak mau terlalu capek, kalian juga bisa datang ke Danau Ngade atau Laguna. Kalau misalnya kalian juga termasuk salah satu turis yang memang berkunjung ke Ternate karena gambar Pulau Maitara dan Tidore yang diabadikan pada uang pecahan seribuan, nah ini teman-teman tempat yang tepat untuk melihat kedua hal tersebut. Wisata Ternate yang menakjubkan ini sudah lumayan terawat dan juga dilengkapi dengan anjungan untuk berfoto, termasuk ayunan yang menggantung di atas danau. Kalian juga bisa menikmati santapan khas Ternate di restoran apung yang ada di pinggir danau. Enak tuh, emang biasanya kita makan-makan wisata kuliner kalau misalnya di perahu. Jadi biasanya sambil makan tapi perahunya tuh jalan, atau kita tuh biasanya perahunya tuh ngapung gitu kan di air. Jadi kalian bisa sambil makan, apalagi makanannya enak sambil menikmati suasana yang ada di sekitar danau. Nah terus selanjutnya, tempat wisata yang selanjutnya itu masih seputar benteng. Kalau tadi ada benteng Toluco, ini ada benteng Kalamata. Rasanya ya teman-teman tidak berlebihan kalau misalnya Ternate itu memang dijuluki Pulau Seribu Benteng. Nah benteng yang satu ini tuh sempat rusak karena abrasi laut ini, dan tapi saat ini sudah dipugar oleh pemerintah daerah sehingga kembali tampak gagah dan juga kokoh. Kalau misalnya kalian mampir ke benteng yang berjarak 750 meter dari Pelabuhan Bastiong ini, kalian bisa berfoto dengan latar belakang Pulau Maitara dan juga Tidore.
Nah, tapi selain benteng tadi, ini masih ada pantai lagi di Ternate yang namanya itu Pantai Jiko Malamo. Kalian tuh jangan heran ya kalau misalnya kalian mengunjungi pantai ini dan suasananya itu sangat sepi karena memang Pantai Jiko Malamo ini tuh masih belum bisa dijangkau dari darat. Dan satu-satunya cara untuk mencapai pantai ini yaitu dengan menggunakan perahu dari Pantai Sulamadaha. Akan tetapi untuk pecinta diving maupun snorkeling, pantai ini tuh juga tidak boleh dilewati karena memang aksesnya yang cukup sulit dan tidak ada penjual makanan atau fasilitas publik apapun. Tapi meskipun begitu, jerih payah kalian itu pasti akan terbayar saat kalian itu bisa memandangi terumbu karang yang masih asli dan alami. Jadi perlu di-note ya teman-teman, pantai yang satu ini itu bisa kalian kunjungi, kalian bisa menikmati, tapi kalian tidak boleh snorkeling dan juga diving karena memang kondisinya itu tidak mendukung, takutnya membahayakan, justru malah membawa kalian itu ke tengah laut dan gak bisa balik lagi. Aduh serem banget deh, aku tuh sebenarnya salah satu orang yang senang wisata laut, cuman memang kadang-kadang kalau lagi ngebayangin hal-hal yang serem tuh jadi suka takut sendiri gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian gak suka wisata-wisata yang laut, kalian bisa ke wisata lain yang tadi udah aku sebutin ya, ada benteng, ada danau, ada taman dan sebagainya. Nah teman-teman, itu destinasi wisata di Kota Ternate yang bisa kalian kunjungi dan seperti janji aku tadi di awal, aku akan ceritain kuliner-kuliner dan juga kerajinan yang ada di Kota Ternate, tapi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi bersama aku tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Sekarang kita melanjutkan perbincangan kita ya, kita akan membahas tentang kerajinan tangan dan oleh-oleh dari Kota Ternate. Kayak yang tadi aku bilang, hari ini kita full wisata, full jalan-jalan. Nah kan tadi udah makan, udah jalan-jalan juga, kayaknya kan gak asik ya kalau kita balik ke kota kita tapi tanpa harus membawa oleh-oleh. Nah ini sudah aku rangkumin beberapa kerajinan tangan yang bisa kalian jadikan oleh-oleh ya. Yang pertama itu ada mutiara, karena memang kalau misalnya kita berkunjung ke Kota Ternate itu rasanya nggak lengkap banget kalau misalnya kita itu pulang tidak membawa mutiara sebagai kenang-kenangan untuk menambah koleksi pribadi atau bisa kita kasih juga ke orang lain ya, ke teman-teman, teman kerja atau keluarga. Nah mutiara ini adalah oleh-oleh andalan teman-teman dari Kota Maluku yang terdiri dari dua jenis, yaitu ada mutiara air tawar dan juga ada air laut. Untuk bentuknya sendiri itu terbagi atas 3 kategori, yaitu spherical, simetrikal, serta baroque. Ketika dijual nanti biasanya mutiara ini tuh sudah dijadikan kerajinan yang cukup indah. Misalnya dalam bentuk gelang, kalung, gantungan tas, dan seperti barang berharga lainnya. Sehingga barang berharga yang satu ini tuh sangat cocok kalau misalnya untuk dijadikan buah tangan yang bisa kalian bawa pulang. Dan biasanya tuh harganya juga beragam, kalau misalnya makin kompleks barangnya kayak tas, atau misalnya pajangan gitu, biasanya harganya akan lebih mahal daripada barang-barangnya simple kayak misalnya gelang atau aksesoris, itu biasanya harga lebih murah. Nah itu nanti optional ya, terserah buat kalian, kira-kira disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi selain mutiara tadi, kalian juga bisa beli aksesoris sisik ikan yang memang di sana tuh sisik ikan juga dimanfaatkan untuk kerajinan bernilai seni tinggi. Dalam pembuatan kerajinan sisik ikan ini biasanya itu menggunakan jenis ikan kakap merah yang memiliki nilai jual tinggi. Ada banyak sekali kerajinan dari sisik kulit ikan kakap merah yang sangat menakjubkan. Beberapa kerajinan yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh seperti anting, bros, gelang, kalung, tusuk konde, figura, dan juga masih banyak lainnya. Warnanya pun juga sangat bervariasi teman-teman, ada yang berwarna dominasi cerah, hingga ada juga yang berwarna dominasi warna gelap. Dan saat ini kerajinan sisik ikan khas Kota Ternate ini sudah mulai dilirik kancah internasional. Nah sebelum terkenal sampai ke kancah internasional kan ada baiknya kita punya dulu ya. Jadi kita koleksi dulu, siapa tahu takutnya nanti udah makin terkenal di internasional harganya makin melambung tinggi. Nah tapi tadi selain mutiara dan sisik ikan, ini memang kerajinan di Kota Ternate itu masih berkaitan dengan hewan-hewan laut gitu ya. Karena selanjutnya nih kalian juga bisa membeli kerajinan kulit kerang. Jadi masyarakat sekitar pantai di Kota Ternate itu mereka memanfaatkan hasil bahari untuk nantinya tuh mereka membuat aneka macam kerajinan dari kulit kerang. Salah satu daerah penghasil kerajinan kulit kerang ini bisa kalian kunjungi di Kabupaten Kepulauan Aru. Di Kabupaten Aru kalian bisa menemukan beragam kerajinan seperti bros, bingkai foto, terus tirai kerang,
bisa juga kalian beli vas bunga dan juga masih banyak lainnya. Harganya sendiri itu dipengaruhi oleh seberapa sulit kerajinan tersebut dibuat. Secara general, kerajinan kulit kerang ini dibanderol dengan harga kisaran mulai dari 40.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kayak yang tadi aku bilang ya, itu memang semua tergantung tingkat kesulitan dan biasanya tergantung barangnya itu juga apa, makanya harganya itu relatif. Tapi menurut aku meskipun agak mahal menurut kita ya, tapi itu sangat worth it banget karena itu adalah buatan masyarakat langsung Kota Ternate. Jadi pembuatannya itu pasti satu-satu, bukan pembuatan massal. Dan aku percaya itu pembuatannya cukup sulit. Dan selain kita bisa manfaatkan sebagai oleh-oleh, dengan kita membeli kerajinan di sana itu juga sama aja kita mensupport ekonomi masyarakat Kota Ternate. Nah, terus selanjutnya nih teman-teman, di Kota Ternate selain kerajinan yang tadi aku sebutin, ternyata di sana juga terkenal batu akiknya. Karena selain menghasilkan perhiasan seperti mutiara, Ternate juga memiliki perhiasan lainnya yaitu cincin batu akik. Batu yang paling bagus dan menjadi incaran para wisatawan itu biasanya batu bacan warna hijau. Harga dari batu akik ini tuh sangat fantastis, yaitu sekitar belasan juta rupiah. Tapi tentunya bagi para wisatawan yang memang menyukai koleksi batu-batuan ya, oleh-oleh yang satu ini tuh bisa menjadi pilihan yang tepat. Dan sama halnya seperti daerah lainnya, batu akik dari Ternate ini juga memiliki harga jual yang sangat tinggi. Namun jika ingin mendapatkan harga yang lebih terjangkau, kalian bisa membeli batu bacan yang masih belum digosok, sehingga hal tersebut itu bisa menghemat anggaran liburan kalian. Apalagi khususnya kalau misalnya kalian udah ngebudgetin biasanya kan buat oleh-oleh, buat makan, buat wisata. Nah kalau kalian beli batu akik yang masih mentah gitu kali ya bahasanya ya, jadi kalian tuh gosok sendiri, itu memang biasanya harganya lebih murah. Nah terus selanjutnya ini adalah mungkin oleh-oleh yang umum kali ya di kota-kota di Indonesia, tapi pastinya di masing-masing kota di Indonesia itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, yaitu kain batik. Jadi kalau kalian ke Ternate, kalian itu mau beli batik, kalian bisa beli batik Tubo Ternate. Meskipun kain batik ini banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia, namun batik khas Ternate ini tuh memiliki keunikan yang sangat sulit ditemukan di daerah lainnya. Batik Ternate sendiri ini memiliki motif dan corak yang menggambarkan buah pala dan juga tanaman cengkeh yang menjadi ikon kota Ternate. Untuk berburu batik Ternate, kalian bisa mendapatkannya dengan mengunjungi galeri souvenir yang tersebar di seluruh bagian kota Ternate. Biasanya ada yang dalam bentuk kain, masih kain potongan, ada juga yang sudah dijahit dalam bentuk kemeja atau dress. Nah itu biasanya kalian bisa temukan di galeri-galeri souvenir. Nah terus selanjutnya kalian juga bisa beli makron. Ini adalah kalau kita lihat secara visual ya, jajanan yang satu ini tuh memiliki bentuk yang hampir mirip dengan cookies chocolate chips. Namun yang menjadi pembedanya yaitu makron dibuat dengan menggunakan kacang kenari dengan campuran sedikit sagu. Dan untuk mendapatkan kue makron ini bukanlah hal yang sulit, kalian bisa menemukannya dengan mudah di pusat oleh-oleh maupun toko online yang menjajakan kue makron khas Ternate. Harganya pun bisa dibilang sangat terjangkau. Untuk perkemasannya sendiri kue makron ini dibanderol dengan harga sekitar 20.000 hingga 25.000 saja. Itu harganya berbeda tergantung dengan varian rasanya. Tapi selain jajanan kue makron tadi, kalian juga bisa beli kue bagea. Makanan yang satu ini tuh sejenis makanan kering yang terbuat dari sagu pilihan dengan campuran berbagai rasa seperti kacang kenari dan juga kacang biasa. Perpaduan rasa sagu yang khas dengan gurihnya kacang ini tuh menjadi kombinasi yang sangat sempurna. Masyarakat kota Ternate sendiri ini biasanya menjadikan kue bagea itu sebagai salah satu cemilan untuk menemani waktu sore hari dengan secangkir kopi dan teh di samping. Waduh, ini cocok nih buat anak-anak Jakarta, anak-anak senja ya kan yang suka ngopi, ngeteh sore hari gitu kan, bisa kalian tambahkan dengan kue bagea tadi. Nah, tapi selanjutnya tadi kan kita ngomonginnya makanan terus ya, kalau nggak makanan kerajinan tangan, tapi ternyata air di kota Ternate atau minuman di kota Ternate itu juga punya minuman yang khas, yaitu air guraka. Minuman khas ini tuh dibuat dari campuran jahe parut dan gula aren yang kemudian ditaburi kenari di atasnya. Di Ternate sendiri air guraka ini bisa ditemukan di banyak tempat. Di sepanjang tepi pantai antara Taman Kota Ternate hingga di berbagai kawasan wisata lainnya kalian bisa menemukan air guraka ini. Air guraka sendiri ini teman-teman biasanya itu dinikmati menjelang sore hingga malam hari. Di mana perpaduan rasa manis dan gula aren serta hangatnya jahe itu memberikan kehangatan serta kesegaran saat kalian minum. Dan tidak jarang juga bagi yang sedang merasa tidak enak badan,
ya biasanya tuh juga mencari minuman yang menyehatkan ini. Bahkan pada tahun 2017 lalu ya, air guraka ini kabarnya pernah masuk sebagai salah satu nominasi dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia, khususnya di kategori minuman tradisional terpopuler. Jadi ini minuman bukan sembarang minuman yang penting enak gitu ya, tapi ternyata bisa menyegarkan badan dan kandungannya juga sehat teman-teman. Nah ini kalian juga bisa bawa oleh-oleh kalau misalnya kalian yang suka olahan buah gitu ya, karena di kota Ternate tuh terkenal banget sama olahan buah palanya. Ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa memang masyarakat kota Ternate ini tuh memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dalam mengolah berbagai bahan makanan. Salah satu contoh olahan makanan yang sangat terkenal yaitu manisan dan minuman yang terbuat dari buah pala. Nah biasanya ini kan memang buah pala itu kan kita gunakan sebagai bumbu masakan ya. Tapi di kota Ternate buah pala ini tuh bisa disulap menjadi panganan yang nikmat seperti manisan, dodol, selai, sirup, dan minuman-minuman banyak lainnya. Terus selanjutnya nih ada juga masih berhubungan dengan buah-buahan. Di kota Ternate itu terkenal dengan pisang mulu bebe. Ini adalah pasangan air guraka yang biasanya itu paling banyak dicari. Di wilayah Maluku Utara itu memang terdapat berbagai varietas pisang, antara lain pisang goroho, pisang sepatu, pisang raja, pisang tanduk, pisang mulu bebe, dan juga lain-lainnya. Tapi dari semua pisang yang ada itu tidak ada yang bisa menyaingi ketenaran pisang mulu bebe ini. Jadi memang jenis pisang lokal yang satu ini tuh hanya ditemukan di wilayah Halmahera. Namun mulu bebe itu tuh artinya sebenarnya mulut bebek, itu tidak terlepas dari bentuk pisang yang panjang dan juga mengerucut. Memang bentuknya itu sangat mirip dengan mulut bebek, makanya dinamakannya tuh pisang mulu bebe. Nantinya pisang ini tuh bisa dipotong tipis-tipis, digoreng, terus nanti disantap dengan sambal dabu-dabu. Nah kalian tuh gak pernah kepikiran kan nyobain pisang yang manis, yang enak, itu kalian makannya tuh dengan sambal dabu-dabu. Tapi memang kalian kalau udah nyobain sambal dabu-dabu ya teman-teman, menurut aku ini sambal unik banget. Jadi rasanya itu seger, makanya cocok kalau misalnya kita padu-padankan dengan buah pisang mulu bebe tadi. Aduh kayaknya lapar banget ya, kita udah ngomongin kerajinan, tadi udah ngomongin kuliner sampai ke wisata, dan hari ini kita full jalan-jalan online. Jadi mungkin itu ya teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan tentang pesona kota Ternate. Ya kan memang indah banget kita ngomongin pesona kota Ternate, mungkin gak cukup satu episode ya. Harus bahas 2 atau 3 episode karena memang masih banyak kuliner atau wisata lain terkenal. Nah mungkin teman-teman yang tahu ada wisata atau kuliner atau kerajinan yang tadi belum aku sebutin, boleh banget ya kalian share di kolom komentar supaya kita sama-sama tahu. Dan tidak berasa teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sudah kurang lebih 30 menit aku nemenin kalian sambil kasih informasi tentang pesona kota Ternate. Jadi aku harus pamit undur diri. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton Items. Kita ketemu lagi di episode Items lainnya tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.